Halo, selamat datang kembali di AREKG Channel. Fakta mengejutkan, alasan BPJS membatasi beberapa penyakit. Simak sampai habis ya. Banyak orang mengandalkan BPJS Kesehatan untuk berobat, tetapi tidak semua penyakit dan prosedur pengobatan bisa ditanggung. Beberapa layanan kesehatan dibatasi, bahkan ada yang tidak di-cover sama sekali. Kenapa bisa begitu? Apakah ini semata-mata karena biaya atau ada alasan lain di baliknya? Nah, kita kupas fakta-faktanya. Yang pertama, prinsip asuransi sosial atau gotong royong. BPJS Kesehatan beroperasi dengan sistem asuransi sosial, di mana iuran dari peserta digunakan untuk menanggung biaya kesehatan bersama, karena sumber dana berasal dari iuran masyarakat. BPJS harus mengatur agar anggaran tetap cukup untuk membiayai pengobatan bagi banyak orang. Jika semua penyakit ditanggung tanpa batas, dana bisa cepat habis dan layanan kesehatan bisa terganggu. Oleh karena itu, ada aturan ketat mengenai penyakit dan perawatan yang di-cover. Yang kedua, fokus pada penyakit yang bersifat mendesak dan umum. BPJS lebih memprioritaskan penyakit yang umum terjadi dan membutuhkan perawatan mendesak seperti penyakit jantung, diabetes, kanker stadium awal, lalu penyakit menular seperti TBC dan DBD. Sementara itu, beberapa jenis penyakit yang dianggap tidak mendesak atau bersifat efektif bisa ditunda tanpa mengancam nyawa. Seringkali tidak di-cover. Misalnya, operasi plastik untuk kecantikan, lalu perawatan gigi estetis, misalnya behel, pemasangan behel, kecuali indikasi medis. Pengobatan eksperimental atau yang belum terbukti efektif. Pembatasan berdasarkan kriteria efektivitas biaya. BPJS menggunakan prinsip cost effectiveness, yaitu hanya membiayai pengobatan yang terbukti efektif dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Contohnya, BPJS mungkin tidak menanggung obat mahal jika ada alternatif lain yang lebih murah tetapi tetap efektif. Beberapa terapi baru atau obat inovatif mungkin belum masuk dalam daftar tanggungan karena masih dalam tahap penelitian atau terlalu mahal dibandingkan manfaatnya. Yang keempat, pencegahan lebih diutamakan daripada pengobatan mahal. BPJS lebih menekankan pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit agar masyarakat tidak jatuh sakit dan butuh perawatan mahal. Contoh, BPJS menanggung vaksinasi dasar, screening, penyakit kronis, dan konsultasi dokter umum untuk mendeteksi penyakit lebih awal. Jika penyakit bisa dicegah atau dideteksi sejak dini, biaya pengobatan yang lebih besar di masa depan bisa ditekan. Keterbatasan anggaran dan defisit keuangan. Faktanya, BPJS Kesehatan sering mengalami defisit anggaran karena biaya klaim yang tinggi. Jika tidak ada pembatasan, sistem bisa kolaps dan justru semakin banyak pasien yang tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan. Oleh karena itu, BPJS harus membuat prioritas dalam pembiayaan dan menyesuaikan layanan dengan kemampuan keuangan yang ada. Nah, apakah BPJS tidak adil? BPJS membatasi beberapa penyakit bukan karena ingin membatasi akses masyarakat, tetapi lebih karena prinsip gotong royong agar dana cukup untuk semua peserta. Fokus pada penyakit umum dan mendesak, pengelolaan anggaran agar tetap berkelanjutan, lalu mendorong pencegahan daripada pengobatan yang mahal. Meski ada keterbatasan, BPJS tetap memberikan manfaat besar bagi banyak orang, terutama untuk penyakit serius yang membutuhkan perawatan yang sesegera mungkin. Jadi meskipun tidak sempurna, sistem ini tetap penting dalam memberikan akses kesehatan bagi masyarakat luas. Nah, apa pendapat kalian? Apakah BPJS sudah cukup adil atau perlu perbaikan? Tulis di kolom komentar.